Tentunya saya melakukan ini sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah saya mendapatkan hasil. Lanjutnya kita masukkan, kemudian kita timbun lagi. Udah, petani semua boleh mengatakan saya gila, karena ya memang ide saya ini agak gila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga kita diberikan kesehatan serta umur yang panjang, tentunya umur yang barokah ya sahabat tani. Dan semoga kita semua masih tetap diberikan kesemangatan di dalam kita bertani ya, walaupun cuacanya lumayan ekstrim, akan tetapi kita harus tetap semangat ya, karena dengan bertani, dengan kita menanam, tentunya kita bisa mendapatkan hasil ataupun panen yang maksimal ya sahabat tani. Yang penting kita telaten, kita sabar, insya Allah akan diberikan hasil yang maksimal. Oke, baik sahabat tani, sesuai dengan judulnya ya ataupun tema kali ini, sahabat tani semua boleh mengatakan saya gila, karena ya memang ide saya ini agak gila ya. Tentunya sangat jarang sekali digunakan oleh para sahabat tani yang lain. Ya gimana orang mau nanam kok nggak dicangkul dulu, nggak beri pupuk dasar ataupun dibersihkan dulu dari sisa-sisa patogen yang lama. Tentunya saya memiliki alasan sendiri kenapa ide saya ini saya bilang gila, karena ya saya pikir ide saya ini masuk akal. Jadi misalkan kita sudah terlanjur menyemai bibit, kemudian bibitnya udah terlalu kebesaran, kemudian kita terburu-buru untuk menanamnya, itu bisa menjadi suatu alasan ide saya ini dipakai ya sahabat tani. Ya karena memang saya sudah pernah membuktikan sendiri. Jadi dengan metode-metode secara organik, tentunya ini bisa dilakukan sahabat tani. Jadi metode saya itu tidak melakukan pengolahan tanah. Yang pertama, emang bisa tidak melakukan pengolahan tanah, dan ini saya lakukan. Tidak hanya saya membicarakan yang tidak saya lakukan ya, ini saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya, menyemai bibit di dalam polybag, kemudian ketika pindah tanam polybagnya tidak dilepas. Apakah bisa nanti akarnya untuk menembus polybagnya itu? Apakah bisa akarnya itu bisa menyebar mencari nutrisi ya? Tentunya nanti di video ini akan saya jelaskan satu persatu sahabat tani. Jadi kenapa langkah ini saya lakukan, itu nanti saya terangkan satu persatu ya sahabat tani. Jadi yang pertama mengenai pengolahan tanah sahabat tani. Jadi kenapa saya tidak melakukan pembalikan tanah atau pengolahan tanah? Karena yang pertama di sini bedengan itu sudah terbentuk ya, karena sudah pernah saya tanami dulunya, pernah saya tanami kacang, jadi bedengan sudah terbentuk. Kemudian itu yang pertama, kenapa saya tidak melakukan pembentukan bedengan kemudian pembalikan tanah ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak memberikan pupuk dasar ataupun memberikan pupuk kompos dari kohe atau apa ya, karena di sini saya menggunakan humus bambu ya, yang saya pakai humus bambu. Kemudian saya gali tanahnya, bikin parit di tengah bedengan, kemudian saya masukkan di situ. Itu
kenapa saya tidak menggunakan kotoran hewan ataupun kuhe ya. Kemudian kenapa tidak memberikan pupuk dasar? Karena kalau kita sudah ataupun tanaman kita sudah nggak berproduksi lagi, tentunya kita kan sudah agak malas ya untuk merawatnya. Kemudian tanaman lahan kita itu menjadi belukar ataupun ditumbuhi gulma-gulma ya. Nah, dengan tumbuhnya gulma itu dengan tersendirinya itu menjadikan tanah kita itu kesuburannya itu kembali lagi. Jadi seperti itu sahabat tani. Dengan kita melakukan membiarkan lahan kita itu menjadi atau ditumbuhi gulma-gulma, itu ya bisa menjadi ataupun mengembalikan kesuburan tanah kita. Jadi kita itu tidak perlu ragu lagi ya dengan kesuburan tanah kita. Kalau tanah kita tidak subur, itu tidak mungkin gulma itu mampu tumbuh ya. Jadi yang pertama saya lakukan cover crop, kemudian saya bersihkan, kemudian saya lakukan penggalian di tengah bedengan dan tengahnya saya beli humus bambu. Sedangkan di humus bambu itu sendiri sahabat tani, itu banyak sekali terkandung pupuk-pupuk ataupun kandungan-kandungan dari pupuk dasar yang biasanya kita berikan ya sebelum kita melakukan penanaman. Di saat pengelolaan tanah itu kan kita berikan pupuk dasar ataupun nutrisi-nutrisi yang lain ya. Itu di dalam humus bambu sendiri itu sudah banyak sekali ya sahabat tani yang lain yang membagikan tutorial tentang kandungan humus bambu itu apa saja, itu sudah banyak sekali. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya sudah membutuhkan sendiri. Dengan memberikan humus bambu itu sama saja sebenarnya dengan memberikan pupuk dasar, karena nutrisi dari daun bambu kemudian tanaman di sekitar bambu yang sudah terurai itu sudah tersimpan di dalam humus bambu tersebut. Jadi ide gila saya ini yang pertama tentang pengolahan tanah ya, tidak melakukan pemberikan tanah, tidak memberikan pupuk dasar. Kemudian yang ide gila saya lagi ini ya sahabat tani. Sudah pernah melihat polybag yang seperti ini belum? Biasanya polybag itu kan dari plastik, kemudian dan dari apa itu yang kayak nampan itu namanya, saya nggak tahu namanya karena saya nggak pernah pakai yang kayak gitu ya. Jadi ini cuman saya memakai daun pisang, kemudian ini saya memakai medianya ini pakai humus bambu ya, pakai humus bambu saya campur dengan abu arang ya. Videonya sudah saya buatkan ya, silakan sahabat tani semua tonton di video saya yang jadi di video saya yang tadi itu sudah lengkap ya tutorial pembuatan polybag organiknya ya. Ini hasilnya ya. Jadi sebelum tanaman kita itu menembus akarnya, nah ini baru nembus satu ya, tanaman sudah besar segini tapi baru nembus satu. Jadi ini saatnya yang tepat untuk kita lakukan penanaman. Nah kemudian untuk proses pengolahan tanah itu yang saya lakukan ya sebagai berikut ini sahabat tani. Mari saksikan tahapan-tahapan di dalam saya melakukan pengolahan tanah. Oke, mari kita ikuti videonya sampai selesai ya sahabat tani. Oke, jadi untuk langkah yang pertama kita lakukan pembabatan ataupun pemanenan cover crop ya sahabat tani. Jadi walaupun gulma, walaupun rumput masih bisa kita manfaatkan, masih bisa kita panen untuk kita manfaatkan sebagai cadangan pupuk ataupun rumah bagi mikroba sahabat kita ya. Jadi caranya bagaimana, mari kita ikuti. Jadi tidak asal membabat saja ya sahabat tani. Oke, mari kita ikuti caranya. Mari kita ikuti terus.
Oke, kemudian untuk langkah yang berikutnya, setelah kemarin kita panen cover cropnya, akan tetapi cover cropnya ini saya tidak gunakan di lahan saya yang ini ya, saya gunakan di lahan saya yang lain, karena lahan ini saya tidak melakukan pembentukan bedengan. Jadi untuk langkah yang selanjutnya di sini saya akan memberikan humus bambu ya, humus bambu ke media tanam. Namun sebelum kita lakukan pemberian humus bambu, kita berikan, kita gali parit dulu ya di tengah bedengan ini sepanjang sana. Dalamnya kira-kira 1 jengkal, 1 jengkal segini, untuk kita meletakkan humus bambunya. Untuk cara peletakan humus bambunya, mari kita ikuti bagaimana cara peletakannya. Oke, jadi kita ratakan semua ya humus bambunya di dalam parit yang kita gali di tengah bedengan tadi. Jadi sebelum kita melakukan penutupan mulsa, kita lakukan langkah-langkah seperti tadi ya. Kita lakukan pemberian humus bambu. Oke, dan selanjutnya nanti kita lakukan pengaplikasian JMS ya. Jadi setelah kita lakukan pembabatan cover crop, kemudian kita gali parit tengahnya, setelah itu kita isi dengan humus bambu sebagai media tanam ataupun pupuk dasar terbaik. Kenapa saya menggunakan humus bambu? Karena di dalam humus bambu itu terkandung banyak sekali manfaat, seperti mikroba-mikroba pengurai yang baik. Kemudian di situ ada jamur trichoderma, di situ ada jamur mycorrhiza. Jadi tanpa kita perlu memancing jamur-jamur itu, ini yang kita aplikasikan ini adalah biang daripada jamur-jamur tersebut ya sahabat tani. Makanya ini adalah humus bambu sebagai media tanam ataupun pupuk dasar yang terbaik kalau menurut saya. Oke, mari kita ikuti setelah kita selesai aplikasi humus bambu. Selanjutnya langkahnya yaitu kita lakukan pengocoran dengan JMS ya sahabat tani. Selanjutnya ini aplikasi JMS ya yang kedua. Oke, seperti biasa untuk dosis JMS nya itu ya seperti biasa, seperti yang aplikasi yang pertama. Kita ajarkan 5-10 kalinya. Oh iya sahabat tani,
keunikan dari larutan ataupun air yang diberikan JMS itu, kalau kita siramkan seperti ini itu ada bunyi kayak soda seperti itu sahabat tani. Jadi kayak ada sodanya. Mungkin itu reaksi dari miliaran bakteri sahabat tani. Kalau sahabat tani nggak percaya, boleh dicoba sendiri. Sahabat tani membuat JMS kemudian diaplikasikan di lahan sahabat tani. Oke, ini sudah aplikasi yang kedua. Kemudian lanjut, nanti kita tunggu aplikasi yang ketiga. Kita kelang 2 hari. Oke sahabat tani, setelah kita lakukan pengocoran JMS, untuk yang selanjutnya kita pasang mulsa ya sahabat tani. Seperti ini pemasangan mulsanya, cukup sederhana, tidak perlu yang repot-repot ya. Cukup ditutup atasnya kemudian ditindih dengan tanah seperti ini saja. Pokoknya ini cara tanam terong paling mudah ya sahabat tani ya. Walaupun tanpa pengolahan tanah, akan tetapi kita bisa tetap melakukan penanaman karena kita sudah mempunyai senjatanya, agar supaya tanah kita walaupun tanpa kita cangkul, walaupun tanpa kita balik, akan tetapi masih bisa tetap kita tanami karena kita mempunyai sahabat yang sangat baik-baik, seperti mikroba kemudian cacing tanah. Dan ini sudah saya buktikan, dan ini selanjutnya saya bagikan kepada sahabat tani semua. Caranya ya seperti ini, agar sahabat tani semua paham ya, diikuti terus videonya sampai dengan selesai. Ini setelah kita lakukan pengocoran JMS, selanjutnya kita beri penutupan mulsa ya, itu di hari berikutnya. Contohnya seperti ini, kira-kira kemarin melakukan pengocoran JMS, kemudian hari besoknya kita lakukan pemasangan mulsa ya, seperti ini sahabat tani. Oke sahabat tani, jadi seperti itu tadi ya tahapan saya melakukan persiapan lahannya. Jadi dari mulai lahan yang awalnya itu belukar ataupun memang sengaja saya belukarkan karena saya memanfaatkan cover cropnya ya, biar kesuburan tanahnya sudah pulih lagi. Kemudian saya lakukan pembersihan, cover cropnya saya panen, kemudian saya gali di tengahnya, bikin parit, dalamnya 1 jengkal segini ya. Kemudian saya masukkan humus bambu, saya tabur merata ya. Selanjutnya kita lakukan pengocoran dengan JMS. Sahabat tani semua tentunya tahu ya apa itu JMS, manfaatnya apa. Itu sudah banyak sekali tutorial-tutorial dari sahabat tani yang lain tentang cara pembuatan, cara kandungan dari JMS, manfaat dari JMS, itu banyak sekali video-video dari sahabat tani yang lain. Dan saya sudah merasakan sendiri. Dan di video saya yang ini juga itu sudah ada tutorial pembuatan dari JMS itu. Kemudian keterangannya di situ juga sudah ada ya sahabat tani. Jadi dengan JMS setelah kita lakukan pemberian humus bambu, selanjutnya kita kocor dengan JMS itu sampai 4 kali ya. Kalau saya lakukan sampai 4 kali ya. Kalau sahabat tani semua itu terserah ya, tetapi itu saran saya ataupun memang standarnya kebanyakan itu yang dipakai itu kita lakukan pengocoran dari sebelum tanam itu 1 sampai 10 kali ataupun bisa lebih ya sahabat tani, karena pengocoran JMS itu semakin sering tanahnya semakin gembur. Tapi yang saya lakukan di sini itu saya lakukan hanya 4 kali saja. Setelah saya lakukan pengocoran dengan JMS, tanahnya sudah menjadi gembur ya.
Jadi yang melakukan pengolahan tanah itu ya tentunya sahabat kita juga ya. Jadi mikroba yang kita dapat dari larutan GMS tadi ya. Kemudian setelah kita lakukan pemberian GMS, selanjutnya kita pengocoran dengan larutan Jakaba seperti itu sahabat tani. Karena saya sudah punya semua dari Jakaba, kemudian GMS itu sudah saya buat, kemudian saya lakukan pengocoran. Jadi kelang-kelangnya, jadi jarak antara pengocoran GMS yang 1, kedua, 3 gitu 2 hari ya sahabat tani, sampai dengan pengocoran Jakabanya 2 hari. Jadi pengelolaan lahan dari awal pengolahan lahan sampai kita itu lahan kita siap kita tanami itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari sahabat tani. Coba kalau kita melakukan sesuai dengan umumnya itu bisa sampai setengah bulan nunggunya, 2 minggu itu seperti itu sahabat tani. Dan ini saya lakukan hanya 10 hari ya sahabat tani. Tentunya cukup gila, tetapi kalau menurut saya itu sangat masuk akal karena semuanya itu bahan organik dan saya sudah pernah membuktikan sendiri. Jadi cuma 10 hari lahan sudah bisa siap kita tanami sahabat tani. Oke, untuk yang selanjutnya setelah kita lakukan pengocoran Jakabanya 1 kali aja ya sahabat tani ya. Sebenarnya ya banyak ya, nggak masalah sih. Tapi kalau Jakaba itu bisa kita lakukan setelah kita tanami ya. Lain dengan GMS. Kalau GMS itu sebaiknya sebelum tanam ya, karena biar menetralkan pH, kemudian melarutkan biar melawan patogen, kemudian biar menetralisir dari residu-residu bahan kimia. Kalau kita dulunya pernah melakukan aplikasi kimia, tentunya ada residu, kemudian kita larutkan dengan pemberian GMS. Nah, itu sebaiknya kalau GMS kita lakukan sebelum penanaman. Tapi kalau Jakaba itu ya bisa saja setelah kita lakukan penanaman. Seperti itu sahabat tani. Oke, jadi untuk selanjutnya, ini kebetulan saya yang sana itu saya lakukan penanaman kemarin ya. Alhamdulillah nggak ada yang layu sahabat tani. Itu nggak ada yang layu. Jadi ini 2 gulut ya. Dan ini saya lakukan penanaman itu pada siang hari ya sahabat tani. Jadi manfaat dari polybag organik ini kita itu kalau melakukan penanaman entah itu pagi, sore, siang, malam itu siap aja sahabat tani. Karena apa? Karena dengan polybag ini kita itu tidak perlu membongkar. Ini nanti dengan tersendirinya ini akan terurai. Akarnya itu mampu menembus di sini sahabat tani. Selain dia itu lewat bawah sini ya, lewat bawahnya sini, ini akan terurai dengan tersendirinya. Jadi sangat praktis sekali seperti ini. Jadi nggak mungkin dia itu layu. Yang penting dia itu tidak kemakan hama, dia nggak mungkin layu ya sahabat tani. Karena nggak kita lepas polybagnya. Jadi kalau kita lepas, jadi nanti takutnya tanahnya itu retak ya. Karena media semai itu kan lain toh dengan media tanam ya. Kalau media semai itu kan biasanya rawan retak, rawan pecah. Kemudian kalau media semainya itu pecah, biasanya itu rawan dengan layu. Makanya disarankan kebanyakan itu tanamnya sore. Jadi nanti menjelang malam, setelah malam itu kan nggak ada matahari ya. Jadi nanti paginya bisa segar lagi. Tapi setelah siang itu biasanya itu saya lakukan itu siangnya ya masih tetap layu. Jadi seperti itu sahabat tani. Tapi kalau kita memakai polybag yang seperti ini insya Allah tidak akan mengalami kelayuan. Jadi kita cukup memindahkan saja. Jadi nggak ada resiko layu ya sahabat tani ya. Jadi seperti ini sahabat tani cara penanamannya. Jadi seperti ini sahabat tani, cukup simpel sekali kita lakukan penanamannya, nggak perlu repot, nggak pakai lama, memakan waktu untuk membuka polybagnya. Jadi langsung kita aja kita lakukan penggalian di lubang
tanam seperti ini. Selanjutnya kita masukkan, kemudian kita timbun lagi. Udah gini aja. Jadi nggak mungkin media semainya itu retak ataupun pecah ya. Jadi tinggal kita langsung masukkan seperti ini, dengan tersendirinya nanti akan terurai itu polybagnya ya, karena itu bahannya bahan organik dari daun pisang ya. Jadi seperti itu sahabat tani, cukup mudah kan, cepat, nggak memakan waktu. Kita lakukan penanaman siang, sore, hari sore, malam itu boleh-boleh saja. Jadi nggak takut layu sahabat tani. Oke, cukup mudah kan sahabat tani semua, dengan kita melakukan ide gila ini ataupun dengan polybag organik. Jadi cukup mudah sekali, nggak perlu repot. Tanamnya cukup mudah, nggak takut layu, kapanpun waktunya nggak masalah, karena dia sudah tumbuh alami, tinggal kita memindahkan di media tanam yang sudah kita siapkan seperti itu sahabat tani. Jadi cukup sekian dulu ya. Jadi untuk ide gila saya ini saya berikan kepada sahabat tani semua, karena memang pemikiran saya ini agak-agak gila ya, karena lain daripada yang umumnya sahabat tani lakukan ya. Tentunya ini saya lakukan agar supaya sahabat tani semua, kalau seandainya ada sahabat tani yang malas untuk mengolah tanah, misalkan ingin bertani tapi takut capek seperti itu ya, ini bisa dilakukan seperti ini, ide seperti ini. Jadi bertani itu nggak harus capek sebenarnya, nggak harus capek, nggak harus takut, nggak harus punya modal banyak seperti sahabat tani. Jadi insya Allah kebanyakan tutorial yang saya bagikan ini kebanyakan nggak harus pakai modal ya, walaupun pakai modal paling cuman di bawah 10.000 sahabat tani. Cobalah lihat di video-video saya yang lain, kayaknya nggak ada yang pakai modal banyak sahabat tani ya. Jadi tutorial saya ini saya berikan kepada sahabat tani semua. Tentunya selain saya berbagi, tentunya saya ingin mengajak para sahabat-sahabat yang lain yang belum bertani ataupun belum menanam, ayo kita menanam agar kita bisa panen, kemudian kita bisa mendapatkan hasil. Di situ ada hiburannya juga ya, dengan kita bertani ada hiburannya juga. Apalagi kalau kita memakai sistem organik ya sahabat tani. Kalau memakai sistem organik, kita bisa membuat jakaba aja, itu perasaannya sudah seneng ya 100% ya. Nah tentunya kalau orang stres kemudian membuat jakaba, kemudian bisa jadi, tentunya perasaannya pasti menjadi senang. Itulah keunikan keistimewaan dari pertanian organik ya. Kemudian bahan-bahan yang kita lakukan dengan metode organik itu tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti itu sahabat tani. Jadi misalkan orang yang pekerja kantoran ataupun yang pekerjaannya itu memeras otak ya, ataupun pikiran, itu biasanya kan kalau pulang kerja stres. Tapi kalau kita dengan bertani, walaupun hanya di sekitar rumah, di sekeliling rumah, itu saya yakin bisa mengurangi lah, paling tidak mengurangi tingkat kesetresan kita seperti itu sahabat tani. Nah, ya contohnya seperti saya ini sebenarnya bukan petani asli sahabat tani ya. Saya itu pekerjaan saya yang asli itu adalah tukang cukur sahabat tani, tukang cukur sama nunggu toko. Jadi basic saya itu sebenarnya itu bukan petani, tapi saya lakukan pertanian karena ya itu tadi, awalnya saya memang
disuruh sama istri saya, ayo ya tanam-tanam lah, apa tanam cabai apa nanam apa. Dulunya awalnya di polybag itu sampai sekarang itu di dekat rumah saya itu sudah masih ada ya tanamannya di situ. Itu yang tempat untuk hiburan saya di belakang. Jadi kalau ada orang cukur ngelongok atau melihat di jendela itu, pas itu di lahan pertanian saya yang di rumah, loh kok cabainya bagus-bagus mas, apa resepnya? Nah, jadi seperti itu, ada nilai plusnya tersendiri sahabat tani ya. Jadi pertanian itu nggak harus capek, malah kalau menurut saya itu bisa mengobati stres kita, mengobati rasa capek kita, seperti itu sahabat tani. Oke, jadi cukup sekian dulu ya sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga dengan ide ataupun pengalaman yang saya bagikan ini bisa menginspirasi bagi para sahabat tani semua. Yang belum bertani, ayo bertani ya, walaupun hanya kecil tapi manfaatnya banyak. Jadi memang saya membagikan ide seperti ini ya, minimal walaupun kita itu nggak melakukan pembalikan tanah, itu kita bisa menanam seperti itu sahabat tani ya. Karena tanaman itu memang dikodratkan untuk dia itu tumbuh, tinggal kita itu cara menganalisa ataupun mengikutinya seperti itu sahabat tani ya. Memang dikodratkan untuk tumbuh, jadi tugas kita untuk mencari ilmu pengalaman agar supaya bisa mengikuti gimana prosesnya dia tumbuh. Nah tentunya dengan kita mengikuti, kita bisa mengambil hasil ataupun buahnya seperti itu sahabat tani. Jadi cukup sekian dulu, semoga bermanfaat bagi para sahabat tani semua. Jangan lupa ya, nanti kalau menurut analisa sahabat tani semua ini memang nggak masuk akal ataupun nggak bisa diterapkan, boleh sahabat tani semua ngata-ngatain ataupun bilangin saya itu orang gila, karena memang ide saya ini agak lain ya sahabat tani. Oke, jangan lupa didukung channelnya dengan cara di subscribe, kemudian like. Kemudian kalaupun ada yang perlu dikomen-komen atau yang perlu ditanya-tanya, itu boleh ditulis kolom komentar, nanti akan langsung saya jawab. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat tani semua yang sudah subscribe ke channel saya, mendukung channel saya. Tentunya saya nggak bisa membalas apa-apa, hanya Allah saja yang bisa membalas. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, walaupun dengan channel belajar organik. Tentunya yang saya bagikan ini sudah pernah saya lakukan semua dan saya sudah mendapatkan hasil. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat tani yang belum subscribe, yang sudah subscribe. Kemudian yang sahabat tani yang baru menemukan channel saya, dan sekiranya sahabat tani semua mendapatkan manfaat dari melihat channel saya atau video-video saya yang lain seperti tentang pesnap, kemudian cara mengetahui pH tanah dan yang lain sebagainya, itu sahabat tani semua mendapatkan manfaat, jangan lupa didukung channelnya dengan cara subscribe, kemudian like, dan boleh bertanya-tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan saya doakan sahabat tani semua yang lain selalu mendapatkan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu semangat. Ayo kita bertani, walaupun hanya sedikit, tapi manfaat dari bertani itu sangat banyak sekali. Oke, cukup sekian dulu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.